Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, serta anak-anak yang terkasih. Selamat beribadah bersama kami di Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Hingga kini memang masih belum bisa beribadah bersama di gedung gereja. Namun marilah kita tetap mengaturkan puji syukur kepada Tuhan, karena kita masih dapat beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga serta orang-orang terdekat kita. Sebelum kita mengawali ibadah, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pokok warta gereja untuk hari Minggu 9 Agustus 2020. Berita yang pertama, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Dilayankan secara daring dan dimohon warga jemaat untuk mempersiapkan diri. 2. Persiapan Perjamuan Kudus. Persiapan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 oleh Pendeta Risang Anggoro Eliarso melalui channel YouTube GKJ Condong Catur dalam program Renungan Satu Hati yang dapat diakses mulai pukul 4.30. 3. Sidang Majelis Gereja. Sidang Majelis Gereja direncanakan akan diselenggarakan pada hari Senin 10 Agustus 2020 jam 18. Bertempat di gedung GKJ Condong Catur. Para warga yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut dimohon menghubungi tua-tua wilayah masing-masing. 4. Praktek pengenalan jemaat. Praktek pengenalan jemaat mahasiswa STAK Marturia. Saudari Anggita sedang melaksanakan tugas pengenalan jemaat di GKJ Condong Catur dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Dibimbing oleh Bapak Pendeta Junarso Kartiko Hadi. Berita yang kelima, atestasi. Majelis telah menerima surat pindah jemaat atas nama Dwi Tunggal Kusmandito dari GKJ Gondo Kusuman. Bertempat tinggal di Perum Candi Gebang, Blok GG 4, Wedo Martani Ngemplak Sleman. Ada nama-nama selengkapnya adalah Dwi Tunggal Rusmandito dan Ibu Setiawati. Telah dipanggil Bapak Surgawi, yaitu Bapak Sumardi, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020. Dikebumikan di Ngerendeng, Gabusan, Bantul. Baiklah, kita mulai ibadah hari ini dengan ambil waktu saat teduh sejenak. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, seraya bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian, Ku masuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada diangkatku. Dia
Ibu, bapak, saudari-saudara, juga adik-adik sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi, yang senantiasa menuntun setiap kita kepada keadilan, perdamaian, serta keutuhan segenap ciptaan. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan melantunkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Banyak keinginan kita yang sesungguhnya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak jarang, dengan egois, kita bahkan berkeras dan menentang kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Yesus untuk memohon belas kasih-Nya. Merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, kita kerap menjauh dari Tuhan. Kita tidak mengindahkan rancangan-Nya yang sejatinya menuntun kita kepada terang-Nya. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan-Nya. Jiwa
Saya undang ibu bapak, saudari-saudara, juga anak-anak untuk bangkit berdiri. Ibu bapak, saudari-saudara, juga adik-adik sekalian, ada pengampunan dari Tuhan bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadirat Tuhan serta di hadapan sesama. Tidak hanya itu, Tuhan juga berkenan melimpahkan anugerah-Nya kepada kita. Sebagaimana sabda Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita tanggapi anugerah pengampunan dari Tuhan yang begitu indah ini dengan melantunkan Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tentu kami sungguh bersyukur bahkan bersuka cita ketika kami sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang yang kerap kali melakukan pelanggaran, orang-orang yang tak terbilang kali berdosa ini masih beroleh pengampunan daripada-Mu. Dan kami pun sadar bahwa pengampunan-Mu ini adalah sekaligus kesempatan serta panggilan bagi kami untuk memperbaharui kehidupan semakin seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, sebentar lagi kami akan membuka, kami akan membaca dan menyimak sebagian dari isi Alkitab kami. Kami rindu ya Tuhan untuk mendapati kehendak-Mu di dalamnya. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, berkenan untuk berkarya, memampukan kami untuk memahami apa kehendak-Mu, menyimpannya baik di dalam hati maupun pikiran kami, sehingga nanti kami pun diberdayakan untuk bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenarannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sungguh setiap kami bukan hanya siap, tetapi bahkan telah rindu untuk disapa, disentuh dan diubahkan kehidupannya oleh kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Kita akan kembali mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab kita dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 baitnya yang pertama,
di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan memusatkan perhatian pada bacaan Injil kita, yakni dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Judul perikopnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengar, memperhatikan serta berupaya melakukan kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Ibu, bapak, saudari-saudara, juga anak-anak, adik-adik sekalian. Sebetulnya perikop bacaan kita pada saat ini diawali oleh sebuah keterangan yang menarik. Bukan cuma menarik, malah keterangan ini agak ganjil. Sayangnya keterangan yang menarik dan ganjil ini seringkali terlewatkan begitu saja. Mungkin karena kita terlalu terpesona, tersepona gitu ya, pada mujizat Yesus yang berjalan di atas air gitu. Wow. Atau kita tersepona ketika para murid lalu akhirnya menyadari, oh sungguh engkau anak Allah. Atau mungkin keterangan ini juga terlewat begitu saja karena sayangnya kalau kita mencermati naskah baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, menawi wonten ingkang maos kitab suci basa Jawi ing wanci menika lajeng boten patos ketinggal, tidak terlalu terlihat, tidak terlalu tampak. Maka saya ingin mengajak kita untuk memeriksanya sejenak dalam bahasa Yunani. Di ayat 22 dikisahkan bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Nah, sebetulnya kata memerintahkan di sini itu dialih bahasakan dari kata kerja Yunani enakazen. Saya ulangi lagi ya, enakazen. Dan artinya itu lebih dekat dengan to insist, mendesak. Bahkan dalam kesusastraan Yunani klasik ini seringkali termasuk juga di dalam Perjanjian Baru ini lebih sering digunakan dalam arti to force, memaksa. Jadi Tuhan Yesus itu tidak sekadar memerintah, tetapi ia bahkan mendesak, bahkan memaksa para murid untuk segera naik ke perahu dan berlayar mendahului dirinya ke seberang. Lah, tentu pertanyaannya adalah lapo Jawa Timur, kenging menopo. Untuk apa Tuhan Yesus selalu harus sampai mendesak atau memaksa para murid untuk segera berlayar mendahului dia? Nah, kalau kita cermati paling tidak ada dua kelompok pendapat atau ada dua kelompok penafsiran umum. Kelompok yang pertama itu menafsirkan bahwa Yesus itu mendesak bahkan memaksa para murid karena nanti di tengah pelayaran itu para murid akan mengalami, para murid akan memahami pengungkapan jati diri Yesus sebagai anak Allah. Dalam hal ini ada seorang Carla Works yang misalnya menyatakan dalam Injil Matius kisah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan jati diri Yesus. Jika Yesus tidak memaksa para murid untuk berangkat dalam pelayaran yang penuh ketidakpastian itu, mereka pasti akan melewatkan kesempatan untuk menyaksikan kehadiran Allah yang mengungkapkan diri di tengah mereka. Itu kelompok yang pertama. Tapi ada juga kelompok yang kedua yang mengatakan no, bukan itu. Yesus itu memaksa, mendesak para murid untuk segera berangkat karena ia sungguh membutuhkan waktu pribadi bersama dengan Bapaknya. Tuh di ayat 23 kan, habis para murid pergi lalu ia menyuruh orang banyak pergi, lalu ia segera naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dalam hal ini seorang Mitzi J. Smith misalnya lalu mencatat, Yesus amat membutuhkan waktu bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu ia pun mendesak para muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan meninggalkannya. Yesus membubarkan orang banyak lalu mencari tempat yang sunyi di atas bukit di mana ia bisa beristirahat sejenak serta bercakap dengan Allah. Ketika semangat, pikiran serta raganya telah segar kembali, Yesus pun bangkit.
ia tampak segar dan bugar, kemudian ia berjalan di atas air untuk menyusul murid-muridnya. Sepintas lalu kalau kita mencermati atau mendengar penjelasan-penjelasan ini kan tampaknya baik ya. Bahkan tampaknya indah gitu ya. Tapi menurut saya sebetulnya ada masalah yang cukup serius terkait dengan penafsiran ini. Kenapa? Karena kalau memang itu alasannya, Yesus memilih melakukan sesuatu yang sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien. Dia ini kan mindon gaweni toh. Dia ayo ndang lungo, ndang budal numpak perahu. Terus baru habis itu dia meminta orang banyak pergi. Apa Yesus ini bukan seorang manajer yang baik? Kan seharusnya dia kan ya udah kumpul, saiki tulungono aku, kui wong-wong akeh kui kon lungo sik. Setelah murid-muridnya itu membantu, orang banyak habis, baru Yesus mengatakan ya saiki kowe budal lo. Kan enak. Bayangkan dia harus memerintahkan para murid nguntap kesik dada gitu, yo hati-hati yo. Terus baru ayo monggo katuran wangsul kundur gitu kan mindon gaweni. Aneh toh? Nah, di tengah keanehan, keganjilan atau kebuntuan penjelasan ini, saya terbantu oleh seorang D. Mark Davis yang memberikan penjelasan yang berbeda, tetapi cukup menarik. Di dalam artikelnya yang berjudul A Superfluous Miracle, Davis itu pertama-tama mengingatkan, hey, pasal 14 ini kan dibuka dengan keterangan, dengan kisah mengenai Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes secara keji atas permintaan anak perempuan Herodias. Dan bukankah juga dikisahkan bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis itu lalu segera mengabarkan berita itu kepada Yesus. Dan kita tahu siapa Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia itu sepupunya Yesus. Atau paling tidak Yohanes Pembaptis ini kerabat Yesus. Nah, Davis itu menduga bahwa sangat mungkin di antara orang banyak yang berkerumun saat itu ada murid-murid Yohanes Pembaptis, ada juga simpatisannya yang tentunya getem-getem, pengen segera merespon kekejian Herodes. Dan mereka datang kepada Yesus karena tahu bahwa Yesus ini sedulure dan Yesus punya pengaruh, Yesus punya power. Dan kita tahu juga bahwa di antara murid-murid Yesus itu ada orang-orang yang impulsif, yang sumbu pendek, seperti Simon Petrus. Ada juga yang temperamental, gampang marah, seperti Yohanes dan Yakobus. Makanya di dalam Injil Markus mereka disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru. Jadi kayak gluduk gitu kalau udah marah. Nah, kita bisa membayangkan orang banyak yang sebagian itu getem-getem kepada Herodes, mangkel, tidak terima bertemu dengan murid-murid yang impulsif, yang lalu temperamental, dadi siji. Wah, itu nanti kan kita harus melakukan sesuatu, ganyang Herodes, dan lain sebagainya. Dan memang betul, menurut catatan sejarah, sejatinya pengikut Yohanes Pembaptis ini memiliki kapasitas untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Paling tidak itu diakui atau dicatat oleh Flavius Josephus, sejarawan itu. Flavius Josephus dalam di Antiquitates Iudicae atau Antiquities of the Jews itu menulis demikian. Herodes khawatir bahwa kemampuan Yohanes untuk mempengaruhi orang banyak akan berujung kepada pemberontakan. Para pengikut Yohanes tampaknya sudah siap sedia untuk melakukan apapun yang dikatakannya. Oleh sebab itu, Herodes pun berpikir bahwa adalah lebih baik untuk menghabisi Yohanes sebelum ia memantik pemberontakan. Nah, menurut Davis, kenapa kok Yesus memaksa mendesak para murid? Ben iki ora dadi. Jadi murid-murid yang impulsif, yang temperamental, yang sumbu pendek ini lalu
diminta berangkat dulu. Wis iki wis mulai panas, saiki ndang budal sik. Setelah itu dia berusaha menenangkan orang banyak itu pun sak menika panjenengan sedaya sami kondur kemawon. Jadi Yesus berusaha meredakan suasana yang panas itu. Bagi saya ini penjelasan yang lebih masuk akal. Bukan hanya lebih masuk akal, penjelasan ini baik dan penting karena kita bisa belajar paling tidak dua hal. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Yesus itu ternyata sosok yang berani untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Ketika ia tahu betul bahwa tindakan ini benar, ketika ia tahu betul bahwa tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau ini benar, ini sesuai dengan nilai-nilainya dengan penuh integritas, dia berani melakukan tindakan yang tidak populer. Tentu lebih populer ketika dia lalu menggalang kekuatan, ya ayo kita mau ngapain nih, gitu kan? Dia enggak. Dia tetap kritis, tetapi dia berani untuk melakukan tindakan yang tidak populer. Ketika itu benar. Dan bagi saya pada saat ini, sikap semacam ini, sikap untuk berani melakukan hal yang benar kendati itu tidak populer, itu penting dan mendesak. Kok bisa? Ada seorang jurnalis sains menulis di harian The New York Times, dia menulis artikel berjudul How Pandemics End. Bagaimana pandemi itu berakhir? Dan Kolata menjelaskan bahwa paling tidak berdasarkan pengamatan sejarah ada dua macam akhir dari pandemi. Dia menulis demikian. Menurut para sejarawan secara tipikal ada dua macam akhir dari suatu pandemi. Yang pertama adalah akhir secara medis yang terjadi ketika jumlah kasus dan kematian memang sungguh-sungguh sudah terkendali bahkan menurun drastis. Pandemi berakhir secara medis. Tetapi ada juga akhir secara sosial. Ketika kondisinya sebetulnya masih gawat, masih genting, tetapi orang sudah capek. Orang sudah tidak lagi khawatir, orang sudah tidak lagi waspada, orang sudah tidak lagi takut. Itu akhir secara sosial. Dan menurut saya pada saat ini di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara lain, kita sedang menyaksikan bahwa bagi sebagian orang pandemi COVID-19 ini sudah berakhir secara sosial. Ya kan? Orang semakin tidak peduli pada protokol kesehatan. Orang sudah tidak terlalu peduli untuk berjaga jarak. Mereka nongkrong di mana saja dan kapan saja. Orang sudah tidak peduli untuk menggunakan masker. Kalaupun menggunakan, cara-caranya juga tidak proper. Orang juga semakin malas untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Luweh. Bahkan mulai muncul orang-orang yang menafikan sama sekali bahaya pandemi COVID-19. Jadi bagi banyak orang pandemi ini secara sosial sudah berakhir. Termasuk juga di sekitar kita. Padahal kita tahu bahwa pandemi ini secara medis malah menjadi semakin berbahaya. Secara nasional, kalau kita membaca angka-angkanya, kita tahu bahwa Kamis 7 Agustus yang lalu tercatat penambahan kasus positifnya itu 2.473 kasus dalam sehari. Itu hanya sedikit di bawah rekor tertinggi saat ini 2.657. Jadi ini masih tinggi sekali. Dan bahkan di lingkup daerah istimewa Yogyakarta ini saja, yang tadinya transmisinya itu biasanya dari luar kota, sekarang itu sudah terjadi transmisi lokal, bahkan beberapa hari belakangan didominasi oleh transmisi lokal. Jadi kita sedang memasuki fase yang semakin genting. Tetapi sekali lagi, secara sosial orang menganggap ini sudah selesai, sehingga orang pun berkumpul, perkumpulan-perkumpulan yang seharusnya tidak esensial pun dilakukan. Dan bisa jadi ketika kita berhati-hati, kita justru menjadi orang yang tidak populer.
Kita dicemooh ketika pakai masker. Pak Atmadi ini cemen, pakai masker. Pak Atmadi enggak menghargai saya ya, enggak melihat saya. Kan enggak kelihatan senyumannya gitu. Ya kan? Bahkan di komunitas religius ketika kita mencoba untuk berhati-hati, lalu ada yang mengatakan Anda ini kurang beriman, kurang berserah kepada Tuhan. Ya kan? Ini menjadi semakin tidak populer. Nah, pada saat ini kita dipanggil untuk belajar dari Yesus yang tahu apa yang benar dan melakukan yang benar. Ketika itu tidak populer, luweh. Iki bener. Yang penting ini menjaga diri saya, menjaga orang-orang yang saya kasih, juga menjaga Anda. Ini benar. Arep dicemooh yo monggo, arep dipretke yo monggo, tapi sing bener iki koyong ini. Itu Yesus. Dan pelajaran yang kedua yang menurut saya juga penting bagi kita adalah Yesus itu lalu ternyata setia pada cara-cara untuk mengelola konflik tanpa kekerasan. Apakah dia takut pada Herodes? Oh tidak. Pada kesempatan lain, Yesus tanpa tedeng aling-aling mengatakan di hadapan orang Farisi, katakanlah kepada si rubah itu, si serigala itu. Jadi dia mengatakan Herodes sebagai serigala atau rubah yang pada masa itu adalah simbol untuk kelicikan, untuk tipu daya. Dia tidak takut. Saya mengkritik Herodes, saya mengatakan Herodes tidak benar. Tetapi bukan berarti kita harus mengangkat senjata. Justru dia berusaha mengelola konflik itu, dia meredakan suasananya sehingga semua pihak bisa diajak untuk menyikapi konflik ini dengan lebih tenang, lebih adem. Nah ini secara pribadi, bukankah ini penting? Karena jangan-jangan Anda dan saya ini bukan seperti Yesus. Kita lebih sering menjadi seperti kompor. Ini Bu Kus sama Bu Sisil tahu mereka sedang berkonflik. Datanglah risang yang menjadi kompor. Ya loh Bu Sisil, kemarin itu Bu Kus itu kayak gini. Memang orangnya kayak gitu itu. Mbok ya langsung gitu loh gitu. Itu di depan Bu Sisil. Nanti ketemu Bu Kus, iya loh Bu Kus, kemarin tuh Bu Sisil tuh masa bilang gini loh, gimana sih ini? Itu kok ya gitu kok jadi PPJ, itu memalukan gitu. Gitu kan? Terus Bu Atmadi yang lalu gak ikut-ikut malah diprovokasi. Bu Atmadi itu, mereka berdua ini gimana ini? Jadi kompor. Yesus tidak. Yesus ketika ada konflik tidak malah menunggangi itu, malah dia berusaha bagaimana kita mencari solusi yang damai. Dan secara nasional, kita ini kan di bulan kebangsaan. Kita tahu betul bahwa bangsa kita ini majemuk. Konflik itu suka atau tidak terelakkan. Konflik kepentingan, konflik tentang gambaran ideal, konflik tentang nilai-nilai, itu tidak terelakkan. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau berkonflik. Oh tidak bisa, kita akan senantiasa berkonflik pada suatu titik. Tetapi kita perlu belajar dari Yesus tentang bagaimana cara mengelola konflik itu dengan damai. Jadi jangan sidik-sidik lalu wah ganyang, sidik-sidik gelut. Atau kita tahu bahwa ada pihak-pihak yang lalu senantiasa hobinya menggunakan pendekatan keamanan. Atau dengan kata lain militer. Ada konflik di mana kirim tentara. Ada konflik di mana kirim polisi, gebuk. Seperti itu. Kita bisa belajar dari Yesus tentang bagaimana mengelola konflik secara lebih damai. Jadi paling enggak dua hal itu yang bisa kita pelajari. Marilah kita pertama meneladani Yesus yang berani bersikap benar, kendati itu tidak populer. Yang kedua, mari kita belajar meneladani Yesus yang tetap setia untuk mengedepankan cara-cara nirkekerasan dalam menghadapi, menyikapi, dan mengelola konflik. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, lebih mudah diucapkan, tetapi kita punya keyakinan bahwa kita punya pengharapan bahwa
Ketika kita bersedia untuk mendengar, menyimpan, dan berjuang mewujud nyatakan panggilan ini, ada berkat Tuhan yang menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan, perikop yang baru saja kami baca amat kaya. Dalam perikop ini kami belajar tentang jati diri Kristus sebagai anak Allah. Itu tentu penting dan menjadi dasar iman kami. Tetapi pada saat ini kami juga mendapatkan kesempatan untuk belajar bahwa dari perikop ini kami pun bisa meneladani. Dari perikop ini kami dipanggil untuk bersikap seperti Yesus. Yang pertama, berani dan setia untuk melakukan hal yang benar, kendati itu tidak populer. Yang kedua, setia untuk mengedepankan cara-cara tanpa kekerasan dalam menyikapi, dalam mengelola konflik, baik konflik antar pribadi, konflik di tengah masyarakat, bahkan konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat panggilan-Mu itu. Dan Tuhan, di tengah rasa syukur kami ingin menyatukan hati dan pikiran kami, berdoa untuk saudari dan saudara kami yang pada saat ini bergumul dengan pertama-tama keadaan tubuhnya yang lemah karena sakit atau berusia senja. Secara khusus kami teringat akan Ibu Esther Suwarjilah, Ibu Suwati, Bapak Maruli Tampu Bolon, saudara kami Ibu Eni Agustini, Ibu Sapti Harini Pramudito, Ibu Kadarno, Ibu Purwaningsih, Bapak Setio Puryati, Bapak Suhardianto, juga Ibu Sri Kayung Yun Sumarti. Demikian juga saudara kami Raditya Putra. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin Engkau hadir memberikan pertolongan, kekuatan, bahkan pemulihan kepada saudara-saudara kami itu. Dan Tuhan, pada saat ini secara khusus kami juga ingin berdoa untuk Ibu Sri Kayung Yun dan segenap keluarga yang pada saat ini tengah berduka karena kemarin Engkau memanggil kekasih kami Bapak Sumardi. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, karena kami menghayati bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi kami. Demikian halnya Tuhan, kami membawa juga segenap pergumulan kami di dalam kehidupan berkeluarga kami, di dalam dunia pekerjaan kami, di dalam kami menempuh dan berjerih juang di tengah pendidikan kami, di dalam kehidupan kami bertetangga, bersosialisasi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena pada saat ini sungguh kehidupan itu, dimensi-dimensi kehidupan itu menjadi semakin pelik. Bukan hanya karena pandemi, tetapi juga karena resesi yang ada di depan mata. Mampukanlah dan kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh melangkah dengan bijak, bajik, dan hati-hati. Sehingga kami boleh tetap memuliakan nama-Mu di dalam laku kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bergereja di GKJ Condong Catur ini. Tentu ada banyak hal yang lalu harus kami sesuaikan terkait dengan kehidupan berjemaat kami. Kami mulai dan sudah sejak lama merindukan kesempatan di mana kami boleh bersentuhan, bertatap muka, bersekutu secara fisik. Tetapi saat ini kami belum bisa. Karena pandemi ini belum berakhir secara medis.
Maka mampukanlah kami untuk belajar melihat kesempatan-kesempatan untuk berjumpa, berkomunikasi walaupun tidak secara fisik dan langsung sebagai anugerah-Mu di mana kami bisa tetap menjalin relasi yang baik sebagai keluarga Allah yang kami rindukan bersama itu. Dan Tuhan, tentu saja pada saat ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75. Negara kami yang kami kasihi, bangsa kami yang kami cintai, Indonesia. Tetapi kami melihat kami masih berjerih juang di tengah pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Ketika kami mencermati pandangan Markus Michener misalnya, kami melihat bahwa kami kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 karena kami mendapati adanya populisme yang anti sains. Kami diperhadapkan pada konservatisme religius. Kami diperhadapkan pada polarisasi politik. Kami diperhadapkan kepada birokrasi yang korup. Oh Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak bangsa untuk berjuang mengurai dan mengatasi kesemuanya itu. Sehingga sungguh kami boleh bersama-sama menjadi bangsa yang bangkit, bukannya terpuruk di tengah pandemi ini. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami pasrahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, seraya bangkit berdiri, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan melantunkan Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sadar kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudari dan saudara yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing yang mendasari penghaturan persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Demikianlah sabda Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah kita iringi penghaturan persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama dan ketiga. Apalah arti ibadahmu?
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Engkau telah berkenan memberkati kami semua dalam ibadah hari Minggu ini, dalam rangka kami juga menghayati bulan kebangsaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami semua, sekalipun pada saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pelayanan Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berani memperjuangkan kebenaran dan juga selalu setia dengan panggilan kami untuk mengikuti kehendak Tuhan, khususnya dalam kami menyelesaikan segala konflik yang ada dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, pembangunan, maupun persembahan istimewa kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan kiranya Engkau juga selalu mengajar kami supaya kami dapat selalu memberikan yang terbaik yang kami miliki, khususnya hati kami kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini sehingga mereka dapat mengaturnya dengan baik. Bapa di surga, ibadah pada saat ini telah hampir selesai. Semua itu karena berkat dari Tuhan. Dan berkat-Mu itu juga Tuhan yang kami nantikan dalam kami melangkah dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan segera menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sambut pengutusan dan berkat-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama, Tak Kutahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya hanya oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kembali ku pilih tangan Tuhan yang pedang. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mengarahkan segenap diri kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan segenap diri kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Kami bersyukur karena dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Aleichem,
Yahweh Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Yahweh Shalom.